Ridwan, seorang pria berusia 32 tahun, adalah pemilik dan bos besar dari salah satu perusahaan garmen terbesar di Indonesia. Kepribadiannya dingin dan tegas, ciri khas seorang pemimpin yang sudah terbiasa dengan tekanan bisnis. Sejak usia muda, Ridwan sudah terbiasa mengorbankan waktu pribadinya demi karir. Kehidupannya yang monoton hanya berkisar pada rapat-rapat, presentasi, dan ekspansi perusahaan. Maka, ketika orang tuanya mengusulkan pernikahan dengan Vina, putri seorang pengusaha kosmetik terkemuka, ia menerima tanpa banyak pertanyaan. Baginya, cinta bukanlah prioritas. Jika pernikahan ini bisa menguntungkan kedua belah pihak, maka ia melihatnya sebagai langkah strategis. Vina, di sisi lain, adalah seorang wanita muda berusia 27 tahun yang ceria dan penuh semangat. Ia adalah pewaris dari perusahaan kosmetik keluarganya yang sedang berkembang pesat. Namun, hidupnya tidak semanis yang terlihat dari luar. Di balik senyumnya, ia menyimpan dilema besar. Hatinya sudah terpaut pada Bobby, seorang fotografer berbakat yang sedang membangun kariernya dari nol. Meski cintanya pada Bobby tulus, ia tidak mampu melawan keinginan orang tuanya. Dalam kebimbangan, ia menerima perjodohan ini demi menyenangkan keluarganya dan memastikan kelangsungan perusahaan ayahnya. Pada malam sebelum pernikahan, Vina duduk termenung di balkon kamarnya, ditemani angin malam yang sejuk. Ia memegang cincin tunangannya, menatapnya dengan penuh keraguan. "Bobby," bisiknya pelan. "Maafkan aku tidak punya pilihan." Di sisi lain, Ridwan sedang memeriksa dokumen di ruang kerjanya. Ia tidak merasa gugup atau bersemangat. Pernikahan ini baginya hanyalah kesepakatan bisnis, tidak lebih. Hari yang dinanti-nanti pun tiba. Gedung pernikahan dihiasi dengan bunga-bunga segar yang menghiasi setiap sudut. Para tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Musik lembut mengalun, menciptakan suasana penuh kehangatan. Namun, malapetaka terjadi. Dalam perjalanan menuju tempat acara, mobil yang membawa Vina bersama ayah dan ibunya mengalami kecelakaan. Sebuah truk kehilangan kendali dan menabrak sisi mobil mereka. Tubuh Vina terlempar ke sisi jalan, sementara ibunya hanya mengalami luka ringan. Ketika para medis tiba, mereka segera membawa Vina ke rumah sakit terdekat. Dokter mengabarkan bahwa Vina mengalami patah tulang di kaki kirinya dan membutuhkan operasi serta waktu pemulihan yang panjang. Kabar ini sampai ke telinga Ridwan yang sedang menunggu di gedung pernikahan. Ia langsung bergegas ke rumah sakit bersama keluarganya. Sesampainya di sana, ia melihat Vina terbaring lemah di ranjang, wajahnya pucat tetapi tetap tersenyum lemah. "Aku minta maaf," ujar Vina dengan suara pelan. "Pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan." Ayah Vina, Pak Hartono, tampak tegang. Ia tahu bahwa pembatalan pernikahan ini bisa berdampak buruk pada hubungan bisnis kedua keluarga. Dalam keadaan mendesak, ia mengambil keputusan mendadak. "Pernikahan harus tetap berlangsung," katanya tegas. Namun, siapa yang akan menggantikan Vina? Di sisi keluarga Ridwan pun memiliki pendapat yang sama, jika pernikahan batal kedua belah pihak akan hancur. Karena undangan telah tersebar, Pak Hartono akhirnya keluar dari unit UGD, di depan rumah sakit dia mondar-mandir berpikir sesuatu, akhirnya dia memutuskan untuk membuka ponselnya dan menghubungi seseorang. Di sisi lain, Lina yang sedang di dalam busway dalam perjalanan menuju tempat pernikahan sebagai tamu undangan, ponselnya berbunyi, dengan segera dia mengangkat teleponnya. Lina adalah asisten manajer andalannya yang selama ini setia mendukung perusahaan. Lina, seorang wanita sederhana berusia 28 tahun, dikenal sebagai pekerja keras dan berdedikasi. Meski tidak berasal dari keluarga kaya, kepribadiannya yang tangguh dan penuh kasih sayang membuatnya disukai banyak orang. "Lina, saya mohon," kata Pak Hartono. Lina menjawab, "Ada apa Pak?" "Vina kecelakaan, perusahaan kita dalam bahaya jika pernikahan ini batal, nama perusahaan bisa hancur, jika acara ini dibatalkan, kita semua akan terkena dampaknya," ujar Pak Hartono dengan nada memohon. Lina menjawab, "Astaga, bagaimana keadaan Vina Pak? Dan maksudnya bagaimana? Apa yang harus saya lakukan?" Pak Hartono berkata, "Kaki Vina patah, kita masih di UGD, dia tidak bisa menjadi mempelai wanita. Aku berharap kamu bisa menggantikan Vina sebagai mempelai wanita." Lina terdiam, badannya bergetar. Entah harus berkata apa. "Lin, halo Lin." Suara Pak Hartono di telepon.
Lina masih terdiam. Ia memahami betapa pentingnya pernikahan ini bagi perusahaan. Lina juga mempunyai hutang budi besar pada Pak Hartono, di mana dia bekerja di perusahaan tersebut karena diminta langsung oleh Pak Hartono. Waktu itu, orang tuanya sedang dililit hutang besar kepada rentenir, dan penagihan itu terjadi di tempat orang tuanya berjualan nasi goreng. Pak Hartono yang saat itu sedang jadi pengunjung warungnya lah yang langsung membantu melunasi hutangnya saat itu juga. Setelah mempertimbangkan dengan matang walau dalam waktu singkat, ia akhirnya menyetujui. Baik, Pak, saya akan melakukannya. Pak Hartono berkata, terima kasih Lin, aku sudah anggap kamu sebagai anakku juga. Aku akan menghubungi orang tuamu untuk minta restu darurat, semoga orang tuamu setuju dan bisa memahami kondisi seperti ini. Lina berkata, iya Pak, saya sebentar lagi sampai di tempat acara, saya akan bersiap dan berusaha yang terbaik untuk Bapak. Pak Hartono kemudian kembali ke UGD, lalu memberitahu hal ini pada semuanya, termasuk pada Ridwan. Pak Hartono pun bilang, semua kesepakatan kita tetap berjalan, dan Lina sudah kuanggap sebagai anakku juga. Ridwan dan orang tuanya pun setuju, di mana jika tidak, ini sangat berbahaya bagi nama baik perusahaan mereka. Ridwan dan ortunya berserta Pak Hartono pun bergegas ke acara pernikahan, sedangkan Vina tetap di UGD berserta ibunya. Di perjalanan, mereka berada di mobil yang sama, sibuk menggunakan ponselnya untuk berkoordinasi dengan tim pengurus acara pernikahan yang terlibat. Untungnya nama Lina dan Vina pun hanya berbeda satu huruf depan yang bisa diatasi untuk menghilangkan berita buruk keluar. Apalagi ke pesaing usaha. Di rumah sakit, Vina menghubungi Lina dengan video call. Terima kasih, Lina. Aku tahu ini tidak mudah, tapi kamu menyelamatkan kami semua. Dan sejujurnya, aku sudah mencintai orang lain. Dengan ini, aku bisa bersama Bobby tanpa rasa bersalah. Hari pernikahan pun dilanjutkan dengan Lina sebagai mempelai wanita. Lina sesampainya di acara sudah disambut oleh tim I.O. pernikahan yang sudah mengetahui kabar tersebut. Lina langsung ke ruang tata rias, mencoba mengenakan gaun putih yang awalnya disiapkan untuk Vina. Akan tetapi tidak sesuai karena kelonggaran. Untungnya tim I.O. mereka tanggap dan bisa mendapatkan pakaian pengganti dalam waktu singkat. Ketika Ridwan memasuki ruang akad dan melihat Lina berdiri di sana, dunia seolah berhenti berputar. Matanya membelalak, tubuhnya kaku. Lina, wanita yang berdiri di hadapannya, adalah kekasihnya semasa SMA. Cinta pertamanya. Lina, bisiknya pelan, nyaris tak percaya. Lina pun sama terkejutnya. Ridwan. Sejenak, suasana menjadi hening. Kenangan lama berputar di benak mereka. Mereka pernah saling mencintai, tetapi perpisahan terjadi karena Ridwan harus melanjutkan studinya ke luar negeri, sementara Lina memilih bertahan demi keluarganya. Takdir kini mempertemukan mereka kembali dalam situasi yang tak terduga. Meskipun awalnya canggung, mereka berhasil menyelesaikan prosesi akad nikah tanpa masalah. Setelah acara selesai, Ridwan meminta waktu untuk berbicara dengan Lina secara pribadi. Mereka duduk di taman kecil di belakang gedung pernikahan, jauh dari hiruk-pikuk pesta. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu kamu di situasi seperti ini, ujar Ridwan dengan nada lembut. Aku juga tidak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini, jawab Lina sambil tersenyum kecil. Percakapan mereka mengalir, mengingat masa-masa indah saat masih muda. Meskipun mereka kini berada di dunia yang berbeda, perasaan lama mulai muncul kembali. Pernikahan mereka menjadi awal dari perjalanan yang tak terduga. Ridwan yang awalnya bersikap dingin mulai membuka hatinya kembali, sementara Lina belajar menerima perannya sebagai istri dari seorang bos besar. Meski pernikahan ini awalnya hanya rencana bisnis, perlahan mereka menemukan kembali cinta yang dulu pernah ada. Di sisi lain, Vina dan Bobby akhirnya bisa menjalani hidup mereka dengan bebas. Vina merasa lega karena tak harus menikah tanpa cinta, dan ayahnya tetap senang karena perusahaan kosmetiknya kini mendapat dukungan penuh dari Ridwan. Ridwan dan Lina menyadari bahwa hidup selalu penuh kejutan. Meski awalnya mereka menikah karena tuntutan keadaan, cinta yang lama tertunda akhirnya bersemi kembali, memberikan harapan baru untuk masa depan mereka. Setelah pernikahan, Ridwan dan Lina menjalani hari-hari mereka sebagai pasangan suami istri. Meskipun awalnya hubungan mereka terasa kaku, mereka berusaha membangun komunikasi yang lebih baik. Setiap malam, mereka berbicara panjang tentang pekerjaan, kenangan lama, dan harapan untuk masa depan.
Ridwan mulai menyadari betapa berharganya Lina. Ia tidak hanya cerdas dan pekerja keras, tetapi juga memiliki hati yang penuh kasih. Di sisi lain, Lina juga mulai melihat sisi lembut Ridwan yang tersembunyi di balik sikap dinginnya. Keduanya perlahan saling membuka hati, membangun cinta yang didasari saling pengertian. Setahun setelah pernikahan, Lina melahirkan seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Alif. Kehadiran Alif membawa kebahagiaan baru dalam hidup mereka. Ridwan dan Lina kini tidak hanya menjadi pasangan yang saling mencintai, tetapi juga tim yang solid dalam membangun keluarga dan menjalankan bisnis. Perusahaan kosmetik milik keluarga Vina semakin berkembang pesat berkat dukungan Ridwan, sementara perusahaan garmen Ridwan juga mencapai puncak kejayaan. Hubungan bisnis yang awalnya menjadi alasan pernikahan mereka kini berubah menjadi hubungan cinta dan kepercayaan yang sejati. Ridwan dan Lina belajar bahwa takdir memiliki cara tersendiri untuk menyatukan dua hati, bahkan dalam situasi yang paling tidak terduga. Selesai.